Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai siswa cerdas istimewa berbakat istimewa atau disingkat siswa CIBI. Apa sih siswa CIBI itu? Secara umum, bakat dapat diartikan sebagai kemampuan unggul yang membuat individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya menuju segala prestasi dan kreativitas yang bermutu dan melampaui batas normal. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai pengertian dari siswa CIBI. Salah satunya yaitu Ransuli, yang mengemukakan model Three Ring Conception of Giftedness, yang menekankan 3 komponen utama, yang mana maksud dari siswa CIBI yaitu siswa yang memiliki kemampuan tinggi, kreativitas, dan komitmen kerja. Karakteristik dari siswa CIBI yaitu yang pertama, mampu berpikir tinggi, kreativitas yang tinggi, mengambil inisiatif dalam kelompok, daya ingat yang kuat, kemandirian yang tinggi, emosional yang sensitif, dan mudah bosan. Terdapat banyak strategi dan kebijakan untuk mengidentifikasi siswa berbakat dan berprestasi. Ada program yang sepenuhnya melakukan identifikasi berdasarkan skor tes kecerdasan, baik dengan menerima mahasiswa yang skornya melebihi batas tertentu, atau dengan memilih 3% hingga 5% siswa dengan skor tertinggi tanpa mempedulikan batasan skor yang spesifik. Tujuan dari melakukan identifikasi siswa CIBI yaitu yang pertama, inklusivitas. Inklusivitas dilakukan untuk menyebarkan jaringan yang luas. Yang kedua, yaitu menyediakan program yang tepat bagi setiap anak yang sudah jelas memiliki keterampilan berbakat. Salah satu proses identifikasi yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan talent pool identification plan Ransuli. Langkah pertama yaitu nominasi nilai tes. Nominasi nilai tes dapat dipilih melalui tes kecerdasan dan prestasi atau kreativitas yang terstandarisasi. Langkah kedua yaitu nominasi guru. Setelah mengetahui siswa yang diterima melalui tahap 1, pada tahap kedua, guru melakukan nominasi terhadap siswa tambahan yang menunjukkan karakteristik lain yang layak, terutama siswa dengan kreativitas tinggi dan motivasi yang tinggi. Langkah ketiga yaitu jalur alternatif. Jalur alternatif ini diantaranya yaitu nominasi diri sendiri, nominasi orang tua, nominasi teman sebaya, hasil tes kreativitas, dan evaluasi produk. Langkah keempat yaitu nominasi khusus. Untuk menghindari bias dari guru saat melakukan langkah keempat ini, daftar semua siswa yang dinominasikan diedarkan ke semua guru. Langkah kelima yaitu Action Information Nomination, yaitu bagian dari modal enrichment sekolah yang dirancang untuk membantu siswa yang sangat tertarik dengan topik tertentu mengejar proyek independen. Dalam proses identifikasi siswa CIBI, tentunya memerlukan metode identifikasi yang tepat. Metode identifikasi yang tepat pada anak akan membantu anak dalam mencapai pemenuhan diri dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dan berguna bagi lingkungan sekitar. Selain itu, metode yang digunakan dalam mengidentifikasi siswa CIBI perlu mempertimbangkan budaya, etnis, kelas sosial, ekonomi, dan juga bahasa. Metode dalam mengidentifikasi siswa CIBI dapat berupa yang pertama yaitu tes kecerdasan. Tes kecerdasan yang digunakan dapat berupa skala Stanford-Binet, yang kedua skala Webster untuk anak. Tes kecerdasan kelompok. Manfaat dari tes kecerdasan kelompok yaitu untuk mengidentifikasi siswa berbakat karena siswa mendapatkan kegiatan rutin di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan nonverbal. Yang kedua yaitu dengan tes prestasi. Dua hal yang menjadi pertimbangan tes prestasi yaitu skor setara kelas dan skor batas bawah yang rendah dari tes prestasi yang umum. Selanjutnya yaitu tes kreativitas. Tes kreativitas mampu mengidentifikasi kreativitas siswa yang bersangkutan berada pada satu bidang atau beberapa bidang, serta mengidentifikasi apakah bakat tersebut adalah bakat unik yang tidak terlihat selama di kelas. Selanjutnya yaitu nominasi. Nominasi ini dapat berupa nominasi dari guru, nominasi orang tua, nominasi teman sebaya, dan nominasi diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja siswa. Dua indikator dalam evaluasi kinerja siswa yaitu mengevaluasi kualitas produk kerja yang telah diselesaikan siswa dan mengevaluasi proses pengembangan produk siswa.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan yang dialami siswa Cibi. Di mana permasalahan yang dialami siswa Cibi itu ada 3. Yang pertama itu ada siswa dengan prestasi di bawah potensi, siswa Cibi dengan disabilitas, dan keanekaragaman budaya dan permasalahan ekonomi yang dialami siswa Cibi. Nah, di mana kita bisa mengidentifikasi siswa Cibi dengan disabilitas ini melalui tes kecerdasan dan observasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai program pendidikan bagi siswa Cibi, di mana program ini ditujukan agar kita lebih sadar akan pentingnya perhatian terhadap siswa Cibi dan mendorong pengembangan program yang mendukung mereka. Nah, dalam mengembangkan kurikulum untuk pendidikan siswa Cibi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada pengembangan potensi kreatif bagi siswa Cibi. Yang ketiga itu adalah pendekatan berbasis kebutuhan dan sosial dan emosional bagi siswa Cibi. Dan yang terakhir adalah keterlibatan multikultural. Terdapat 3 konsep pembelajaran bagi siswa Cibi. Yang pertama itu pembelajaran berkelompok. Yaitu siswa berbakat seringkali dikelompokkan berdasarkan kemampuan untuk mengakomodasi tingkat pencapaian mereka. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi. Yaitu strategi yang memastikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu melalui konten, proses, produk, dan lingkungan yang beragam. Yang ketiga itu pembelajaran pengayaan, yaitu memberikan pengalaman belajar tambahan untuk memperluas wawasan. Terdapat 3 model kurikulum untuk siswa Cibi. Yang pertama yaitu School-wide Enrichment Model adalah menawarkan 3 jenis pengayaan, termasuk eksplorasi umum, pelatihan kelompok, dan investigasi masalah nyata. Yang kedua yaitu Autonomous Learner Model, yaitu berfokus pada pengembangan diri, seminar kecil, dan studi mendalam. Yang ketiga yaitu Integrated Curriculum Model, adalah berpusat pada abstraksi, kompleksitas, dan tema lintas disiplin untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam. Selain siswa cerdas istimewa berbakat istimewa, juga terdapat siswa cerdas istimewa dengan disabilitas, atau disebut juga test exceptional students, yaitu siswa yang berbakat tetapi juga memiliki disabilitas sering tidak terdeteksi. Mereka membutuhkan program yang menggabungkan akselerasi, pengayaan, pengelompokan, dan konseling. Program yang mendukung siswa cerdas istimewa dengan disabilitas harus selalu mencakup teknologi bantuan, pelatihan keterampilan coping, dan pengembangan konsep diri yang positif. Metode evaluasi program bagi siswa cerdas istimewa berbakat istimewa itu pertama, evaluasi berbasis hasil, yaitu menilai dampak melalui tes prestasi dalam portofolio karya siswa. Yang kedua yaitu evaluasi formatif dan sumatif, yaitu dilakukan selama dan setelah program berlangsung.